Aspek penerimaan firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Seringkali prinsip ini kita pahami dalam konteks kehidupan individual, sehingga akhirnya jenis firman yang kita cari juga hanya sebatas untuk kehidupan kita pribadi, mengejar kesuksesan, keberhasilan, atau kekayaan pribadi. Padahal prinsip mendasar yang harus kita jadikan sebagai patokan adalah hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat yang ke-11. Menjalani kehidupan bersama sebagai umat pilihan yang sedang dibangun untuk berfungsi sebagai tubuhnya di bumi ini. Efesus 4 ayat 11-16, 1 Petrus 2 ayat 5-10, Wahyu 12 ayat 1-6. A. Seorang bapa rohani berkewajiban untuk menerima firman dari ruang tahta untuk seluruh jemaat atau anak rohaninya. Mazmur 119 ayat 105 mencatat, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amsal pasal 20 ayat 27 mencatat, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saat sang papa rohani menyampaikan suara Tuhan, kewajiban dari seluruh jemaat atau anak rohani adalah bertekun dalam firman yang sudah disampaikan tersebut. Mendengar ulang, mendoakan, mengimajinasikan, mendeklarasikannya, hingga manusia rohnya jadi berkobar-kobar. Terjadi pekerjaan firman dan roh dalam hidupnya. Itulah yang mengkondisikan untuk terjadinya pekerjaan Roh Kudus yang selanjutnya. Munculnya dorongan atau instruksi yang saat kita taati akan mengkondisikan diri kita jadi memiliki kecenderungan hati makin mencintai kebenaran. Alami kesaksian roh dalam batin kita bahwa kita memang adalah anak Allah, hidup dalam tuntunan roh, dibawa untuk menikmati apa yang menjadi porsi kita sebagai anak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 27, Roma 8 ayat 15-17. B. Jemaat atau anak rohani yang bertekun dalam firman yang sudah disampaikan oleh sang bapa rohani akan alami proses pembentukan hidup yang bersumber dari terjadinya pekerjaan firman dan roh dalam hidupnya. Yohanes 1 ayat 3-5 mencatat, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kerinduan hati Bapa Surgawi adalah membentuk ulang hidup kita sepenuhnya dengan cara melepaskan firman ke hidup kita. Permasalahannya, seringkali kita gagal untuk menangkap saat Dia melepaskan firman-Nya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Akhirnya terpaksa Tuhan harus memakai situasi, orang, peristiwa, bahkan rencana jahat iblis yang berniat menghancurkan hidup kita dalam ketidakakuratan hidup yang masih kita miliki untuk meremukkan dan membentuk ulang hidup kita. Seandainya kita sebagai jemaat atau anak rohani terus mempersiapkan diri untuk selalu waspada terhadap datangnya firman dan menangkap setiap firman yang Dia lepaskan melalui sang bapa rohani, kita tidak perlu alami berbagai peristiwa yang menyakitkan hanya untuk menikmati pertumbuhan, kematangan atau kedewasaan di dalam Kristus. Melalui firman dan realita hadirat-Nya, Dia akan menyempurnakan hidup kita. Ibrani 12 ayat yang ke-23. C. Firman yang Bapa rohani terima dari Tuhan dan ditaati oleh jemaat atau anak rohani akan mengkondisikan sang anak memiliki hidup yang berpengaruh dan berdampak. Ketika firman datang dan bekerja dalam hidup seorang anak rohani, firman akan membuat kehidupan ilahi yang memang sudah diterima saat mengalami kelahiran baru jadi makin bertumbuh dan bermanifestasi menjadi terang dalam hidupnya. Yohanes 1 ayat 4-5. Akan ada kejelasan tentang tujuan hidup, potensi atau talenta yang ia miliki atau terima dari Tuhan, dan hal ini akan membuat sang anak rohani jadi memiliki leverage atau daya ungkit, keuntungan yang lebih jika dibandingkan orang-orang lain.
hidup sang anak betul-betul ditata dan ditumbuhkan oleh Roh Kudus melalui apa yang sang Bapa Rohani sampaikan sebagai suara Tuhan. Melalui message ini, doa dan harapan saya adalah biarlah Roh Kudus terus menuntun dan membangun kehidupan setiap jemaat atau anak rohani di dalam kebenaran dan roh takut akan Tuhan, sampai semua kita berfungsi menjadi bait-Nya yang kudus di atas muka bumi ini. Amin.